Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hari ini dalam sejarah, tanggal 27 Desember yang terjadi 77 tahun yang lalu, yaitu penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Indonesia. Jadi penyerahan kedaulatan ini kan bermula dari KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dan itu yang akan saya bahas di video kali ini. Makanya disimak video ini sampai habis. Nah, untuk kita pahami pertama adalah apa itu KMB. KMB, Konferensi Meja Bundar atau Konferensi Den Haag, adalah pertemuan antara delegasi Republik Indonesia, Belanda, BFO. BFO ini Persatuan Negara-Negara Federal Negara Bagian di Indonesia, dan juga PBB. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Room-Royen. Perlu diketahui juga ini KMB ini terlaksana bukan semata-mata karena kebijaksanaan Belanda, melainkan karena perjuangan bangsa Indonesia setelah menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, bergerilya dan sebagainya, yang membuahkan hasil yaitu KMB ini. Nah, yang kedua adalah kronologi dari KMB. KMB dimulai pada 23 Agustus 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 2 November 1949. Namun setelahnya masih diadakan pengkajian-pengkajian ulang oleh parlemen dari masing-masing negara, baik Indonesia maupun Belanda. Nah, setelah disetujui, barulah penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Dilakukan baik di Indonesia maupun di Belanda itu. Nah, sekarang saya mau membahas ke hal yang menurut saya sendiri lebih penting, yaitu hasil dari KMB ini. Sebetulnya dalam KMB ini telah terjadi berbagai perdebatan alot. Bahkan dari awalnya saja ada delegasi dari negara-negara bagian yang datang ke KMB bukan dalam rangka untuk berpartisipasi dalam forum ini untuk mencari keadilan dan kedamaian, melainkan mereka datang untuk memisahkan diri dari Indonesia pada waktu itu. Namun karena lobby-lobby diplomasi akhirnya dapat diredam lah upaya-upaya separatisme. Nah, dari berbagai perdebatan ini akhirnya muncullah beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, memberikan penyerahan kedaulatan pada Indonesia, yaitulah kurang lebih, dan juga menarik semua pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, di situ juga dibentuk uni atau dibentuk ya semacam persatuan lah. Kalau kita tahu kayak Malaysia, Singapura gitu, India, negara-negara ini masih punya persatuan khusus gitu, Commonwealth, dengan Inggris, United Kingdom yang telah menjajah mereka. Indonesia juga tadinya ada. Namun, untuk uni sendiri ini nggak punya pengaruh efektif lah. Bahkan Herbert Faith, penulis ilmuwan politik, dia menyatakan bahwa the Dutch crown as head of the union would have no substantive power. Its role being defined with passive but vagueness. Ya, kurang lebih itu artinya Belanda ini di sini sebagai pemimpin dari Uni Indonesia dan Belanda ini gak punya kekuatan secara substantif, gak punya kekuatan efektif lah gitu. Perannya didefinisikan itu sebagai kesalehan yang menurut saya nggak bisa ditafsirin letterlock. Mungkin maksudnya kebijaksanaan gitu, Belanda ini yang bijak, dan nggak jelas perannya di sini, nggak jelas karena memang nggak punya kekuasaan efektif gitu loh kurang lebih. Nah, di bagian-bagian ini ya Indonesia nggak ada masalah lah, no problem, yang nggak ada masalah, malah mungkin bisa jadi hal yang baik buat kedua negara ini ke depannya. Tapi yang menjadi masalah dari hasil KMB ini adalah masalah hutang. Karena agak ngeselin, Belanda ini minta Indonesia membayar hutang-hutang Hindia Belanda dari sebelum-sebelumnya. Dan yang mereka minta jumlahnya adalah 6,1 miliar gulden. Ini di luar nalar sih. Parahnya lagi, sebagian hutang 6 miliar itu dipakai oleh Belanda. Yang Belanda ngutang dipakai, dan duitnya itu dipakainya itu untuk melakukan agresi militer. Jadi secara nggak langsung Indonesia disuruh membayar dana Belanda yang digunakan untuk menghancurkan Indonesia itu sendiri. Tentu di sini alot lah perdebatan, gimana kita Indonesia mau. Namun akhirnya dari lobby-lobby itu ya maulah diturunkan sampai Indonesia harus bayar 4,3 miliar gulden. Ya masih gede juga, tapi baiknya lagi sebelumnya ini Indonesia 6,1 miliar itu
dengan jaminan yaitu keuntungan ekspor dan hasil tambang timah. Tapi setelah dirundingkan kembali 4,3 miliar ini nggak dipakein jaminan. Yang timah sama hasil keuntungan ekspornya itu nggak jadi. Ya ini ya masih lebih baik lah istilahnya. Nah, masalah lainnya adalah masalah Papua atau Irian Barat. Belanda bersikukuh nggak mau menyerahkan Papua ke Indonesia. Alasannya adalah Belanda ingin secara psikologis menandakan kalau mereka masih berkuasa di Asia. Walaupun secara keuntungan Belanda masih belum bisa mengeksploitasi secara maksimal gitu ya kurang lebih. Tapi akhirnya karena terlalu banyak perdebatan akhirnya ditetapkan di status quo atau yang nggak diapa-apain masih di Belanda dan akan dirundingkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang lah kurang lebih gitu. Nah, oke, sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada pendapat ya gitulah kurang lebih tinggal di komen aja. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau merasa ini bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.